Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Dria. Saya dari kelas 10 Bahasa. Di sini saya akan presentasikan tentang bab 4 strategi dakwah di Madinah. Sebelum ke penjelasan, saya akan memberitahu 3 poin yang akan saya presentasikan. Yang pertama, poin A adalah masyarakat Madinah sebelum kedatangan Islam. Poin B, membangun masyarakat Madinah. Dan yang terakhir, poin C adalah peperangan yang terjadi. So, langsung saja ke penjelasannya. A. Madinah sebelum kedatangan Islam. Yasrib. Apa itu Yasrib? Yasrib adalah kota terbesar di wilayah Hijaz. Yasrib juga menjadi pusat pertanian di wilayah Jazirah Arab karena tanahnya yang subur. Kondisi sebelum Islam datang. Agama yang dianut oleh penduduk Yasrib adalah Nasrani, Yahudi, dan sebagian juga ada yang menganut agama pagan. Apa itu agama pagan? Agama pagan adalah kepercayaan aliran yang mempercayai kekuatan benda-benda, contohnya matahari, bulan, bintang, dan lain-lain. Pemeluk agama ini mengakukan diri sebagai manusia utama dan agama mereka adalah yang paling benar. Maka sebelum ada Islam, Yasrib ini sering terjadi percekkokan penduduk karena perbedaan agama. Kondisi sosial masyarakat di Yasrib terbagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama ada masyarakat Yahudi dan masyarakat Arab. Hubungan kemasyarakatan 2 kelompok ini sangat kurang harmonis. Mereka sering berselisih untuk memperebutkan daerah kekuasaan. B. Membangun masyarakat Madinah. Masjid Nabawi merupakan tonggak sejarah masyarakat Islam. Masjid Nabawi selalu ramai oleh orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Pembangunan Masjid Nabawi kemudian disempurnakan menjadi pembangunan jalan-jalan raya di sekitar masjid, sampai akhirnya menjadi pusat kota dan pemukiman. Maka sejarah mencatat berdirinya Masjid Nabawi merupakan tonggak berdirinya masyarakat Islam. Pembangunan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta umat Islam berikutnya adalah membangun jembatan-jembatan penghubung dari lembah yang satu dengan lembah yang lainnya agar memudahkan komunikasi antar masyarakat lembah yang berbeda. Kota Madinah yang kini maju menarik masyarakat di sekitar Madinah berdatangan ke kota itu. Mereka bermigrasi untuk berdagang maupun tujuan lainnya. Akhirnya Madinah menjadi kota terbesar di seluruh wilayah Jazirah Arab. Semakin lama, masyarakat Muslim semakin berkembang menjadi besar dan berpengaruh. Dan itu membuat masyarakat Yahudi dan Nasrani tidak senang. Mereka cemburu. Rasul segera menata dan menerbitkan aturan-aturan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Aturan untuk umat Islam, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor berdasarkan persaudaraan agama untuk menggantikan persaudaraan berdasarkan daerah, sehingga tidak ada lagi perbedaan asal daerah. Hasil dari persaudaraan itu, mereka saling bahu-membahu. Kaum Muhajirin berbaur dengan kaum Ansor, begitu pula sebaliknya. Dalam kegiatan persatuan maupun perdagangan, pertanian, mereka saling bertukar pengalaman. Yang pertama, ada Perang Badar pada tahun 624 Masehi. Perang ini terjadi ketika umat Islam meninggalkan harta bendanya di Mekah saat hendak menuju Madinah karena kekejaman kaum kafir di Mekah. Dan kala itu, kaum kafir sedikit demi sedikit akan menjual harta benda umat Islam ke negeri Syam. Tetapi ada yang memberikan laporan kepada Rasul, dan di saat itu pula Rasul mengirimkan 313 tentara untuk mencegat kafilah Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Terjadi peperangan di dekat sumur Badar dan diakhiri oleh kemenangan Islam. Perang Uhud.
Perang Uhud dilatar belakangi oleh kekalahan kaum Quraisy di Perang Badar, sehingga timbul keinginan untuk membalas dendam kepada umat Islam. Pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid mendapat bantuan dari kabilah Syakib, Tamah, dan Kinamah. Karena kedatangan musuh sangat mendadak, Nabi merencanakan bertahan di dalam kota, tetapi para sahabat menyarankan agar menghadang pasukan di luar Madinah. Beliau pun setuju, dan di tengah perjalanan 300 orang memboikot di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul yang memang berkomplot dengan kafir Quraisy. Kedua pasukan itu bertempur di perbukitan Uhud. Pasukan Islam mengundurkan diri dari medan laga karena pasukan pemanah umat Islam berhasil ditahan oleh pasukan berkuda Khalid bin Walid saat sedang turun dari bukit untuk mengambil harta rampasan. Kemenangan kaum kafir itu diwarnai dengan kekejaman ketika Hindun, istri Abu Sufyan, yang menggoyak-goyakkan isi perut Hamzah, paman Nabi Muhammad, yang gugur. Dia melampiaskan dendam karena ayahnya, Utbah bin Rabi'ah, mati di tangan Hamzah saat di Perang Badar. 3. Perang Khandaq tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. 2 tahun setelah kekalahannya di Perang Uhud, kaum muslimin menggalah kekuatan kembali menjadi pasukan Islam yang pulih kembali. Para pasukan musuh berjumlah 10.000 orang, terdiri dari kaum kafir Quraisy, Yahudi, suku Baduy, sementara Muslim hanya 3.000 orang. Atas usulan Salman Al-Farisi, orang-orang Islam Madinah membuat pertahanan dengan menggali parit di sekeliling kota Madinah, memanjang dari utara ke selatan, mencapai 5.544 meter. Dan dalam pengerjaan ini, Nabi Muhammad SAW langsung ikut turun terjun, ikut bekerja sampai selesai. Strategi ini mampu menghadang pasukan musuh. Mereka hanya mengepung di luar kota saja. Pembekalan musuh juga habis, karena pengepungan yang terjadi berhari-hari. Berkat pertolongan Allah, angin dan badai datang memporak-porandakan bekal musuh dan tenda mereka. Pasukan musuh akhirnya mundur dan kembali ke Mekah. Umat Islam dengan kemenangan menjadikan Madinah harum dan disegani. Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian ini terjadi karena kaum Quraisy Mekah melarang Muslim Madinah untuk masuk ke Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah haji dan umroh. Rasulullah bersama 1.400 orang Islam Madinah menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Apabila pihak musyrikin mendapat tahu hal ini, wakil mereka datang menemui Rasul untuk mengetahui tujuan kedatangan orang Islam ke Mekah. Maka Rasul menghantar Utsman bin Affan ke Mekah untuk menjelaskan tujuan tersebut kepada wakil pihak musyrikin itu. Utsman bin Affan ditahan dan tersebar berita bahwa beliau telah dibunuh. Orang Islam pun berikrar kepada perjanjian Hudaibiyah untuk menentukan bela atas kematian Utsman. Oleh karena itu, nama perjanjian itu dinamakan di atas tempat berlakunya perjanjian tersebut, yaitu Hudaibiyah. Yang kelima ada Perang Khaybar. Lokasi perang ini adalah di daerah Khaybar. Perang Khaybar merupakan perang untuk mengancam pihak Yahudi. Masyarakat Yahudi Khaybar paling sering mengancam pihak Madinah melalui persekutuan Quraisy dan Ghafatan. Pasukan muslimin yang dipimpin Nabi Muhammad SAW menyerang benteng pertahanan Yahudi di Khaybar. Pasukan muslim mengepung dan memutuskan aliran air ke benteng Yahudi. Taktik itu ternyata berhasil dan akhirnya pasukan muslim memenangkan pertempuran serta menguasai daerah Khaybar. Pihak Yahudi meminta Nabi SAW untuk tidak mengusir mereka. Dengan perjanjian imbalannya mereka berjanji tidak lagi memusuhi Madinah dan menyerahkan hasil panen kepada kaum muslim. Yang keenam,
ada perang Mu'tah. Perang ini terjadi karena Haris al-Ghassani, Raja Hirah, menolak penyampaian wahyu dan ajakan masuk Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kemudian mengirimkan pasukan perang di bawah pimpinan Zaid bin Harithah. Perang ini dinamakan Perang Mu'tah karena terjadi di desa Mu'tah, bagian utara semenanjung Arabia. Pihak pasukan muslim mendapat kesulitan menghadapi pasukan Al-Ghassani yang dibantu dengan pasukan Kekaisaran Romawi. Beberapa sahabat gugur dalam pertempuran tersebut, antara lain Zaid bin Harithah sendiri. Akhirnya Khalid bin Walid mengambil alih komando dan menarik pasukan muslim kembali ke Madinah. Kemampuan Khalid bin Walid menarik pasukan muslimin dari kepungan musuh membuat kagum masyarakat wilayah tersebut. Bahkan kabilah Najd, Sulaim, Asija, Gatafan, Abs, Zubyan, dan Fazara masuk Islam karena melihat keberhasilan dakwah Islam. Cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga materi dari presentasi saya dapat berguna untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.